sobat, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi bersama kita, ada saya Kristal Osyani dan juga saya Dr. Vito Damai. Kita kembali di Ayo Hidup Sehat, dan sekarang kita tahu bahwa kalau kita harus keluar rumah adalah fungsi kita, fungsi tubuh, kekebalan tubuh kita adalah modal kita supaya tetap bertahan, nggak sampai terinfeksi penyakit yang lain. Kita tahu bahwa pencegahan lebih baik daripada mengobati. Nah, ngomong-ngomong soal obat, kita akan bahas mengenai obat-obatan yang alami dari tanah Indonesia bersama dengan Dr. Bawai Muli, seorang pakar obat-obatan medis. Dok, ini kita ngomong soal lengkuas. Lengkuas tahu nggak? lengkuas itu adalah bumbu dapur tuh. Biasanya itu buat sayur asem, rendang, ayam bakar. Jadi lapar deh. Nah, soal makanan jago banget deh emang dia. Tapi kira-kira lengkuas itu ada nggak ya manfaatnya tuh selain untuk bumbu masakan gitu, dokter? Ada nggak sih, dokter? Ini katanya nih, kalau misalnya kita konsumsi lengkuas, ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Fakta atau mitos nih? Kalau ini saya harus bilang ada mitosnya. Ya. Oh gitu? Mitos. Mengapa demikian? Mungkin saya perlu jelaskan bahwa yang disebut kekebalan tubuh itu adalah suatu yang sifatnya kompleks ya. Mulai dari sel, jaringan, sampai ke organ. Jadi di mana tempat suatu bahan herbal bisa meningkatkan daya tahan tubuh tersebut, itu masih diragukan. Katanya nih, si lengkuas ini bagus atau untuk mengurangi peradangan yang dapat menyebabkan penyakit. Ini fakta atau mitos, dokter? Apalagi lagi pandemi nih, dokter, kayak gini perlu banget nih. Ini fakta atau mitos nih, dokter? Kalau yang ini adalah suatu fakta. Wow, fakta. Ya, jadi penjelasannya adalah berbagai kandungan atau zat aktif yang terdapat di dalam lengkuas ini banyak mengandung antiinflamasi atau anti peradangan. Yang sudah banyak buktinya adalah digunakan untuk peradangan pada daerah sendi. Fakta atau mitos yang belum dijawab tadi, apa yang utama tadi? Konsumsi air rebusan lengkuas secara rutin ini bisa membantu mengurangi rasa sakit. Fakta atau mitos, dokter? Ini fakta. Fakta. Ya, ini perlu digarisbawahi bahwa sakit itu adalah suatu respon terhadap adanya suatu peradangan. Tetapi tidak semua sakit bisa diatasi dengan lengkuas. Ya, jadi ada sakit-sakit tertentu atau peradangan tertentu yang secara ilmiah dibuktikan dapat digunakan lengkuas ini. Tadi seperti saya sampaikan bahwa biasanya sakit-sakit oleh karena sendi itu bisa dibantu dengan penggunaan lengkuas tadi. Jadi lebih ke sakit sendi-sendi ya, dok, kalau untuk lengkuas ya. Kita tidak boleh mengeneralize bahwa semua obat herbal itu adalah aman ya. Betul. Ada efek samping, terutama kalau misalnya kita menggunakan obat herbal bersama dengan obat-obat tertentu, misalnya obat-obat pengencer darah seperti itu ya. Obat pengencer darah bila dikonsumsi bersama dengan herbal rimpang tadi itu bisa menyebabkan perdarahan seperti itu. Dan ada lagi tentunya bila digunakan pada dosis yang terlalu banyak itu bisa mengganggu saluran pencernaan, bisa menyebabkan iritasi saluran pencernaan. Jadi gunakanlah obat herbal dengan dosis yang aman ya, tidak berlebihan seperti itu. Yang aman tuh seberapa banyak sih, dokter? Kira-kira sehari gitu? Artinya kita bisa menggunakan, katakanlah kalau untuk parutan tadi mungkin sekitar 2 cm, 3 cm ya, untuk 1 kali minum seperti itu. Gitu. Dikonsumsi 1 atau 2 kali sehari. Tetapi memang ada orang-orang yang cenderung tidak tahan ya lambungnya. Itu memang kita harus waspadai. Baik, Mas Ade. Nah, kita langsung nih ke fakta atau mitos berikutnya ya. Katanya lengkuas ini dapat membunuh bakteri yang berbahaya. Ini fakta atau mitos? Ya, ada faktanya. Ya, ada faktanya. Mengapa demikian? Karena memang dalam uji laboratorium itu beberapa kuman, ya tidak semua kuman tentunya, yaitu kuman-kuman kulit umumnya, ya kuman-kuman Staphylococcus, Streptococcus yang biasanya ada di permukaan kulit kita. Apa fokus, dok? Apa fokus? Ya, pokoknya yang bentuknya kayak mall namanya ya. Ya. Itu apa sih, dokter? Bakteri kayak apa jenisnya kalau di kulit? Biasanya bakteri yang ada di kulit yang menyebabkan apa ya? Panu. Kayak korengan. Oh, bukan panu. Kalau panu biasanya jamur ya. Koringan. Korengan ya, kalau kita umum sebutnya sebagai korengan yang ada kadang-kadang suka ada pusnya ya nanahnya. Nanah korengan. Jadi, gitu, dokter. Ini bisa ya, dokter, mengurangi. Jadi ya artinya mengurangi karena dia punya efek antibakteri seperti itu. Suka ekspresi tadi dia barusan gitu gimana tadi? Ini lengkuas katanya memiliki khasiat dan manfaat kesehatan untuk pengobatan rematik. Ini mirip-mirip nih. Fakta atau mitos? Nah, rematik ini karena kan semua orang sakit sendi dibilang rematik masalahnya. Nah,
Ini fakta, tetapi tidak semua tentunya penyakit-penyakit persendian bisa diobati dengan lengkuas tadi ya. Umumnya obat penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif, misalnya osteoartritis ya. Biasanya oleh karena orang tua itu ada persendian sendi, ada tulang rawat sendi yang mulai keropos, itu akan menimbulkan nyeri. Umumnya lengkuas ini mampu mengurangi nyerinya, artinya mengurangi ya, dokter, mengurangi ya. nyerinya. Tentu diimbangi juga dengan anjuran dokter misalnya untuk menurunkan berat badan, aktivitas tertentu yang tujuannya untuk tidak meningkatkan progresivitas penyakitnya. Tadi dokter tadi udah bilang juga bahwa ini karena punya efek anti radang tadi Ya, kan. betul Jadi kalau sekali, misalkan terjadi penekanan, orang yang sudah keropos tulangnya, pengapuran pada orang usia lanjut bisa. Tapi kalau rematik yang lain, misalnya karena memang autoimun atau kekebalan tubuh melawan diri sendiri, kita harus lihat dulu ya. Tentunya apa gimana. Tapi ada nggak sih dokter nih orang-orang yang kira-kira sakit yang nggak boleh minum air rebusan lengkuas? Ya, pada orang-orang tertentu di mana dia punya bakat asam lambungnya selalu tinggi, asam lambung, atau misalnya ada luka di lambungnya ya, karena lengkuas bisa menyebabkan iritasi ya, terutama bila memang sudah ada luka di lambungnya, di saluran cernanya. Itu yang penting. Tadi satu lagi juga orang yang meminum obat pengencer darah sebaiknya dihindari konsumsi lengkuas ini. Gitu.